Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal dengan edisi terakhir 051. Saya dari kelas Praktikum B dan di sini saya akan menjelaskan materi praktikum sistem embedded dari modul 1 sampai yang terakhir. Untuk yang pertama yaitu kita mulai dari fondasi paling dasar dalam dunia microcontroller yaitu ada GPIO dan digital I/O. Yaitu GPIO ini adalah pintu utama yang menghubungkan STM32 dengan dunia luar. Semua interaksi sederhana seperti membaca tombol atau menyalakan LED berawal dari sini. Ketika kita membaca input, seringkali muncul masalah yang disebut floating, yaitu kondisi di mana pin tidak memiliki nilai logika yang jelas. Hal ini bisa menyebabkan pembacaan menjadi acak dan tidak stabil. Oleh karena itu, kita menggunakan resistor pull up dan pull down untuk memastikan pin selalu berada pada kondisi logika. Di output, kita mengenal dua mode utama, yaitu push-pull dan open drain. Mode push-pull memungkinkan pin untuk secara aktif memberikan logika high dan low, sehingga cocok untuk mengendalikan beban seperti LED. Sedangkan open drain lebih fleksibel karena hanya bisa menarik ke low dan membutuhkan resistor eksternal untuk kondisi high. Mode ini biasa digunakan dalam komunikasi seperti I2C. Dengan bantuan file library, kita bisa mengontrol semua ini dengan fungsi yang lebih sederhana, sehingga kita tidak perlu berurusan langsung dengan register yang kompleks. Modul ini menjadi dasar penting sebelum lanjut ke konsep yang lebih lanjut. Nah, kemudian di modul 2 ini ada interrupt dan timer. Pada modul ini kita mulai mengenal konsep efisiensi dalam sistem embedded. Jika sebelumnya kita menggunakan polling, yaitu mengecek kondisi secara terus-menerus, maka sekarang kita beralih ke interrupt yang jauh lebih efisien. Interrupt memungkinkan sistem untuk bereaksi hanya saat terjadi suatu kejadian, misalnya ketika tombol ditekan atau sensor mendeteksi sesuatu. Dengan EXTI, kita bisa mengubah event eksternal ke sistem interrupt. Kemudian NVIC akan mengatur prioritas jika ada beberapa interrupt yang terjadi secara bersamaan. Selain itu, kita juga mempelajari timer yang merupakan salah satu komponen penting dalam microcontroller. Timer memungkinkan kita untuk mengatur waktu dengan presisi tinggi, baik untuk membuat delay, mengukur waktu, maupun menghasilkan sinyal periodik. Yang paling penting kita bisa membuat sistem menjadi non-blocking sehingga CPU tidak perlu berhenti hanya untuk menunggu waktu tertentu. Dengan kombinasi interrupt dan timer, sistem menjadi jauh lebih responsif, efisien, dan siap untuk menangani banyak tugas sekaligus. Kemudian yaitu ada modul 3, yaitu serial UART. UART merupakan salah satu metode komunikasi paling dasar dalam sistem embedded, tetapi sangat penting dan sering digunakan. Pada modul ini, kita bisa belajar bagaimana dua perangkat saling bertukar data tanpa menggunakan sinyal clock tambahan. Karena bersifat asinkron, komunikasi UART membutuhkan kesepakatan parameter di kedua sisi, seperti baud rate, jumlah bit data, partai, dan stop bit. Jika konfigurasi tidak sama, maka data yang dikirim tidak akan bisa diterjemahkan dengan benar. Selain itu, kita juga membahas perbedaan antara mode blocking dan non-blocking. Mode blocking akan membuat CPU menunggu hingga proses selesai, sehingga kurang efisien. Sedangkan mode non-blocking memungkinkan komunikasi berjalan di latar belakang menggunakan interrupt atau DMA. Pemahaman UART ini sangat penting karena sering digunakan untuk debugging komunikasi antar microcontroller maupun interfacing dengan modul lain. Dan modul 4 yaitu ada analog to digital converter. Pada modul ini kita mulai masuk ke dunia analog. Berbeda dengan sinyal digital yang hanya memiliki dua kondisi, sinyal analog memiliki nilai yang kontinu dan berubah-ubah. Analog to digital converter berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital yang bisa diproses oleh microcontroller. Salah satu konsep penting di sini adalah resolusi, misalnya 12 bit, yang berarti terdapat 4096 tingkat pembacaan. Selain resolusi, kita juga mempelajari sampling rate, yaitu seberapa sering data diambil. Semakin tinggi sampling rate, semakin akurat kita bisa menangkap perubahan sinyal.
Proses pembacaan ADC dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari memulai konversi hingga membaca hasilnya. Dengan pemahaman ini, kita bisa menghubungkan berbagai sensor ke STM32 dan memproses data dari dunia nyata. Selanjutnya, modul 5 yaitu ada PWM dan TAC. Setelah bisa membaca sinyal analog, kita juga perlu belajar bagaimana menghasilkan output yang menyerupai analog. Disinilah PWM dan DAC berperan. PWM bekerja dengan mengatur lebar pulsa sinyal digital untuk menghasilkan tegangan rata-rata. Teknik ini sangat efisien dan banyak digunakan untuk mengatur kecepatan motor dan kecerahan LED. Sedangkan DAC menghasilkan tegangan analog secara langsung, sehingga lebih presisi. Biasanya digunakan pada aplikasi seperti audio atau sinyal kontrol. Di modul ini juga dibahas bagaimana menghitung frekuensi PWM menggunakan timer. Ini penting agar output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan sistem dan tidak menyebabkan kesalahan dan dalam pengendalian. Dan di modul 6 yaitu ada I2C sensor. I2C adalah protokol komunikasi yang sangat efisien karena menggunakan dua kabel, tapi bisa menggunakan banyak perangkat sekaligus. Setiap perangkat memiliki alamat unik, sehingga mikrokontroller bisa memilih perangkat mana yang akan diajak berkomunikasi. Dan ini berguna untuk sistem yang menggunakan banyak sensor. Komunikasi dilakukan secara bergantian karena sifatnya half duplex, namun tetap cukup efisien untuk banyak aplikasi. Modul ini juga mengajarkan bagaimana membaca dan menulis data ke perangkat I2C. Kemudian pada modul 7, ini ada SPI. SPI yaitu Serial Peripheral Interface, yaitu protokol komunikasi yang lebih cepat dibandingkan dengan I2C. Karena memiliki 4 jalur utama, yaitu MOSI, MISO, SCK, dan juga chip select. Dengan ada jalur terpisah, SPI mampu melakukan komunikasi secara full duplex, yaitu artinya pengiriman dan menerima data bisa dilakukan secara bersamaan. Kemudian keunggulan utama dari SPI terletak pada kecepatannya, karena sinkron dengan clock dan tidak memiliki overhead addressing. SPI bisa mencapai kecepatan transfer yang jauh lebih tinggi. Inilah alasan kenapa SPI sering digunakan untuk aplikasi seperti SD card, modul display, atau memori eksternal yang membutuhkan transfer data besar dalam waktu singkat. Kemudian pada modul 8 di sini ada DMA. DMA yaitu Direct Memory Access adalah fitur yang memungkinkan perpindahan data dilakukan tanpa campur tangan CPU secara langsung. Biasanya ketika kita melakukan transfer data, misalnya membaca EDC atau mengirim data UART, CPU akan terlibat dalam setiap langkah. Ini tentu membebani sistem, terutama jika data yang diproses sangat banyak atau berlangsung secara terus-menerus. Nah, DMA hadir sebagai solusi dengan cara mengambil alih tugas tersebut. Terdapat dua mode utama dalam DMA, yaitu mode normal dan mode sirkular. Mode normal digunakan untuk transfer sekali jalan, sedangkan mode sirkular bisa digunakan eh, data terus diperbarui secara otomatis dalam buffer. Mode sirkular ini sangat berguna untuk aplikasi real-time seperti pembacaan sensor yang terus-menerus. Kemudian ada modul 9 yaitu FreeRTOS. Di modul ini kita mulai masuk ke dunia sistem operasi real-time atau RTOS. Jika sebelumnya kita menggunakan satu loop, sekarang kita beralih ke sistem multitasking yang jauh lebih terstruktur. FreeRTOS memungkinkan kita membagi program menjadi beberapa teks yang berjalan secara independen. Setiap teks memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Misalnya, satu teks untuk baca sensor, satu teks untuk komunikasi, dan satu lagi untuk mengontrol output. Yang membuat realitas menarik adalah adanya scheduler. Scheduler ini berfungsi untuk mengatur teks mana yang harus dijalankan berdasarkan prioritas. Jika ada teks dengan prioritas lebih tinggi, maka teks lain bisa dihentikan sementara. Ini disebut sistem preemptive. Selain itu ada juga konsep tick interrupt yang berfungsi sebagai detak jantung sistem. Tick ini digunakan untuk mengatur waktu, delay, dan penjadwalan teks. Selanjutnya di modul 10, ini ada Q dan Singapura.
Ketika kita sudah menggunakan multitasking, masalah baru mulai muncul, yaitu konflik antara data atau race condition. Hal ini terjadi ketika beberapa teks mencoba mengakses resource yang sama secara bersamaan. Disinilah queue dan semaphore berperan penting. Queue digunakan untuk mengirim data antar teks dengan aman. Sistemnya seperti antrian Vivo, di mana data masuk dari satu sisi dan keluar di sisi lain secara teratur. Sedangkan semaphore digunakan untuk mengontrol akses ke resource. Ada juga jenis khusus yang disebut mutex, yang digunakan untuk menghindari masalah priority inversion. Ini adalah kondisi di mana teks prioritas tinggi justru tertahan oleh teks prioritas rendah. Kemudian di modul 11 ini ada timer dan notification. Pada modul ini fokus bagaimana membuat sistem RTOS menjadi lebih ringan dan efisien. Salah satu konsep yang diperkenalkan adalah text notification, yang merupakan alternatif dari semaphore yang jauh lebih ringan, karena langsung menggunakan struktur internal teks. Ini berarti penggunaan memori lebih kecil dan performa lebih cepat. Selain itu, kita juga belajar tentang software timer. Berbeda dengan hardware timer yang jumlahnya terbatas, software timer bisa dibuat lebih banyak dan dijalankan oleh RTOS. Software timer memungkinkan kita menjalankan fungsi secara berkala tanpa perlu membuat teks khusus. Ini sangat berguna untuk tugas-tugas kecil yang bersifat periodik. Kemudian ada modul 12 yaitu manajemen memori, di mana di sini ada dua bagian utama yang harus kita pahami yaitu heap dan stack. Heap digunakan untuk alokasi memori dinamis, sedangkan stack digunakan untuk penyimpanan variabel lokal dalam teks. Salah satu masalah yang terjadi adalah stack overflow, yaitu ketika penggunaan stack melebihi kapasitas yang tersedia. Hal ini bisa menyebabkan sistem crash tanpa peringatan. Untuk mengatasi hal ini, kita menggunakan teknik multitoris seperti stack watermark yang membantu kita mengetahui seberapa banyak memori yang masih tersedia. Kemudian di modul 13 ini ada jaringan atau networking. Di modul ini, kita membawa STM32 ke level berikutnya, yaitu terhubung ke jaringan. Dengan menggunakan LWIP, kita bisa langsung menjalankan TCP atau IP langsung di microcontroller. Di modul ini juga diperkenalkan konsep socket programming yang digunakan untuk membuat koneksi jaringan. Kita bisa membuat klien maupun server sederhana. Namun, karena keterbatasan memori, kita harus mengatur buffer dan resource dengan hati-hati. Oleh karena itu, biasanya LWIP dijalankan bersama RTOS untuk mengatur proses komunikasi. Kemudian di modul 14, kita masuk ke dunia industri yang memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan sistem biasa. Lingkungan industri penuh dengan gangguan listrik atau noise, sehingga komunikasi harus dirancang agar tahan terhadap kondisi tersebut. Protokol seperti Modbus RTU dan CAN bus digunakan karena memiliki keandalan tinggi. Keduanya menggunakan sinyal diferensial yang berarti data dikirim melalui dua jalur dengan polaritas berlawanan. Teknik ini memungkinkan sistem mengabaikan gangguan eksternal. CAN bus biasa digunakan dalam industri otomotif, sedangkan Modbus banyak digunakan dalam sistem otomasi pabrik. Selain itu, komunikasi ini juga mendukung jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan komunikasi biasa.